Baik, saya akan melanjutkan daripada materi sebelumnya. Sekarang kita akan membedah atau belajar apa saja rumus-rumus dasar yang dipakai di integral tak tentu. Nah, rumus yang pertama ada integral konstanta. Artinya, jika kita mengintegralkan sebuah angka atau konstanta, kita cukup menambahkan variabel x di belakangnya. Kita cukup menambahkan variabel x di belakangnya. Misalkan saya memiliki contoh integral 5 terhadap x. Berarti kita tinggal nambahin 5x. Atau di contoh kedua ada integral negatif 2 terhadap x. Berarti hasilnya sama dengan negatif 2x. Nah, ini juga tentu dengan plus c-nya ya, jangan lupa. Karena c ini adalah konstanta yang kita nggak tahuin jumlahnya berapa. Jadi kalau habis ngerjain integral tak tentu, kita wajib menambahkan c. Sekali lagi, pada materi integral tak tentu, kita wajib menambahkan c setelah mengoperasikan integral yang kita kerjakan. Ini adalah rumus pertama, integral konstanta. Mungkin untuk perbandingan, kalau pada turunan, kita jika bertemu dengan yang konstanta doang, itu kan kita jadikan 0 kan. Misalnya gini, aksennya berarti jadi 4x. Nah, si plus 1 ini kan kita jadi 0 kan, karena dia konstanta tunggal kan. Dia nggak ada variabel x, nggak ada variabel y, atau variabel yang lainnya. Berarti kan dia jadi 0 kan. Nah, ini pada konsep turunan. Kalau pada konsep integral, kalau misalnya di sini ada konstanta yang berdiri sendiri tanpa variabel, itu cukup kita tambahin x. Nah, jadi kebalikannya kan. Berarti kan definisi sesuai sama yang video sebelum saya bilang bahwa integral ini adalah anti turunan dari turunan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada rumus kedua, yaitu perkalian skalar. Artinya, angka koefisien atau pengali di depan fungsi bisa kita keluarkan dari tanda integral agar perhitungan lebih fokus pada fungsinya. Jadi misalkan di sini saya contohkan punya 3x pangkat 2 dx sama dengan 3. Mohon maaf, integral 3x kuadrat terhadap x. Nah, ini kita ubah nih menjadi 3-nya kita keluarin. Nah, yang di dalam udah nggak ada ketiganya kan? Tuh, yang di dalam udah kosong kan? Hanya tersisa x kuadrat terhadap x doang. Jadi ini tujuannya biar kita fokus. Misalkan nanti kita ketemu yang pangkatnya tinggi. Saya contohkan 10x, misalnya pangkat 10 terhadap x. Nah, berapa nih? Integral 10x pangkat 10 terhadap x. Nah, ini kan kita takut misal hasilnya nih ternyata takutnya nanti angkanya gede banget atau sulit dihitung. Itu bisa banget si 10-nya ini atau faktor pengalinya kita keluarin. Jadinya 10 x pangkat 10 terhadap x. Nah, dibacanya jadinya 10 dikali integral x pangkat 10 terhadap x. Nah, ini nanti hasilnya berapa? Jadi kita bisa lebih fokus ngerjain yang ini dulu nih. Kita bisa fokus ngerjain yang integralnya dulu. Nah, nanti misalnya kita udah dapat hasil integral x pangkat 10 terhadap x ini berapa, baru nanti hasil dari ini semua kita kalikan dengan 10. Nah, dan jangan lupa hasil dari yang perkalian skalar juga nanti di sini ada plus c-nya. Jadi apapun itu, kalau pada integral tertentu untuk selalu menambahkan konstanta. Jadi kita jangan lupa untuk menambahkan c. Lanjut ke rumus selanjutnya ada aturan pangkat. Nah, ini yang paling penting. Ini cara kita mengerjakan integral. Ada di poin 3 dan ada di poin 4. Ini poin yang sangat penting. Jadi misalkan di sini kita memiliki ini yang paling atas ya. Integral x pangkat n terhadap x. Nah, cara kita mengintegralkan itu caranya adalah ini 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1. Nah, jadi n yang di sini nih yang dipangkat sama yang di bawah itu sama. Dan untuk penambahan plus 1,
itu juga sama. Jadi kalau misalkan di sini x-nya pangkat 2, si n-nya ini 2, berarti di bawahnya juga 2. Berarti sama-sama juga ditambah 1, yang di sini juga ditambah 1. 1 yang di atas ini tidak mengubah apapun. Ini hanya masalah visualisasi saja. Nanti saya contohkan di bawah nih cara mengerjakannya. Misalkan punya integral x pangkat 3 terhadap x. Saya tulis ulang ya. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Jadi pertama kita tulis x. Nah, ini kalau kita udah turunin seperti ini integralnya hilang ya. Nah, ini integralnya hilang ya, karena kita sudah integralin gitu. Nah, jadi 3 tambah 1. Karena dia pangkatnya 3, jadi kita tulis lagi jadi 3 ditambah 1 per n yang di bawah kan juga ngikutin pangkatnya kan. Berarti tambah 3 juga. Berarti hasilnya jadi x pangkat 4 per 4 ditambah c. Nah, ini kan saya nggak ngerjainnya pakai yang ada 1 per n plus 1-nya kan. Hasil juga x pangkat 4 per 4. Ini hanya masalah visualisasi. Nah, misalkan saya contohkan juga agar tidak bingung. Saya mengerjakannya ada yang 1 per n plus 1-nya. Berarti jadi x. Mohon maaf. Berarti jadi 1 per 3 plus 1 x dikali x pangkat 3 plus 1 sama dengan 1 per 4 x 1 per 4 dikali x pangkat 4 tambah c. Nah, ini kan sama aja kan. Ini kan 1 per 4 dikali x pangkat 4 jadi x pangkat 4 per 4. Jadi ini hanya masalah visualisasi aja. Hanya masalah visualisasi saja. Jadi kalian bisa menggunakan di sini ada satunya atau tidak ada satunya, itu sama saja. Dan poin 3 adalah merupakan poin paling penting untuk kita cara mengerjakan atau cara kita ngubah integral itu kayak gimana sih. Salah satu cara pentingnya ada di poin nomor 3. Kemudian kalau di poin nomor 4 ini hanya terdapat perbedaan. Jadi ada koefisien pengalinya. Nih, ada si A di depan. A di sini tuh koefisien pengali. Jadi misalkan di sini saya kerjain ulang. Saya memiliki contoh integral 10x pangkat 4 terhadap x sama dengan integral mohon maaf, ini langsung kita turunin aja. Langsung kita turunin, kerjain jadi 10 x pangkat 4 ditambah 1 per 4 ditambah 1 sama dengan 10 x pangkat 5 per 5 ditambah c. Kalau kita turunin lagi atau kita sederhanain jadi 2x pangkat 5 plus c. Nah, ini cara satu. Nah, jadi cara ngerjainnya gitu. Hanya ada perbedaan, ada koefisien pengalinya saja di depan. Tapi kan tadi pada poin nomor 2, kalau misalnya ada koefisien pengali bisa langsung dikeluarin. Nah, itu bisa banget kita terapin di cara yang di sini juga. Misalkan pada poin nomor 1 di sini saya menyontohkan si faktor pengalinya ini 10-nya ini nggak saya keluarin. Nah, pada yang nomor 2 atau poin 2 akan coba kita keluarin ya. Integral 10 x pangkat 4 terhadap x sama dengan 10-nya kita keluarin keluar dulu, berarti kan jadi x pangkat 4 dx. Berarti jadi 10. Hasil integral x pangkat 4 terhadap x adalah x pangkat 5 per 5 plus c. Nah, hasilnya sama saja kan. Kalau di sini kita dapatkan 10x pangkat 5 per 5 plus c, di sini juga sama aja tuh. 10 dikali x pangkat 5 per 5 plus c. Ini kalau kita sederhanain juga udah pasti sama juga. Plus c. Nah, jadi poin 4 ini adalah variasi daripada
poin ketiga dan poin nomor 2 tadi. Jadi sama-sama bisa dikerjainnya, mau dikeluarin atau tidak dikeluarin, seperti itu. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu ada penjumlahan dan pengurangan untuk integral tertentu. Misalkan di sini kalau kita lihat gambarannya udah langsung paham ya. Ada integral, ada fungsi f(x) bisa ditambah bisa dikurang terhadap fungsi gx terhadap x integralnya. Nah, jadi kalau misalnya penambahan atau pengurangan dipisah nih. Nah, karena di sini cuma dicontohin ada 2, jadi kita pisah 2. Ada fungsi x, ada fungsi fx, ada fungsi gx. Oke, langsung kita kepada contohnya saja. Di sini misalkan saya punya contohnya nih 3x kuadrat ditambah 4x kurang 5 terhadap x integralnya tuh. Nah, ini kan kita memiliki tanda operasi ada 2 nih, ada plus, ada negatif. Nah, di sini berarti kita pisah jadi 2 kan? Berarti kita pisah jadi 3 kan? Karena di sini ada 1, 2, 3. Nah, misalkan kita fokus kepada suku 1 dulu nih. Integral 3x kuadrat terhadap x sama dengan hasilnya berarti 3/3 x pangkat 3 sama dengan x pangkat 3. Ini karena ini kan jadi 1. Berarti ini hasil dari suku pertama. Suku kedua, integral 4x terhadap x. Kita integralkan berarti menjadi 4/2 x kuadrat. Ini juga bisa kita sederhanakan menjadi 2x kuadrat. Dan perlu diingat, x yang di sini tanpa pangkat bukan berarti x-nya pangkat 0 ya. Nanti kita kerjainnya jadinya x 0 tambah 1. Nah, bukan, ini salah. Jadi kalau ada x doang, itu berarti sama dengan x pangkat 1. Karena kan kalau x pangkat 0, hasilnya 1. Nah, ini kan berbeda kan. Oke, suku 2 juga selesai. Kemudian kepada suku ketiga atau suku terakhir. Integral negatif 5 terhadap x. Nah, karena ini yang sama seperti poin 1 tadi, hanya konstanta doang. Kita tinggal tambahin x aja. Oke. Nah, dari ketiga ini 1, 2, 3. Tinggal kita tambahin lagi, tinggal kita gabungin lagi. Jadi x pangkat 3 sama 2x kuadrat sama negatif 5x sama. Terus jangan lupa pada setiap kali selesai kita mengoperasikan integral tertentu untuk menambahkan plus c. Oke, baik, terima kasih. Kita akan lanjut kepada materi selanjutnya lagi.